Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf Rida, mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 1907030818 ingin memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan, yaitu tugas UAS. Di sini saya akan menjawab soal yang sudah Bapak berikan kepada kami. Yang pertama, apakah perbedaan antara ekosistem rawa dengan ekosistem waduk? Yang membedakan antara dua ekosistem ini adalah ekosistem rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainase atau letaknya lebih rendah daripada daerah sekitarnya. Sedangkan waduk merupakan kolam besar, tempat menyimpannya air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian soal nomor 2, hulu dan hilir sungai memiliki ekosistem yang sama. Apakah benar? Jelaskan lebih lanjut. Hulu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Hulu merupakan awal mula aliran sungai yang arusnya deras. Sedangkan hilir, bagian ujung akhir aliran sungai. Hilir ini mengalirkan air sungai ke laut. Arusnya tenang dan badan sungai terdiri dari lumpur dan pasir pengendapan dan membentuk delta. Kemudian soal yang ketiga, mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan. Apakah benar? Jelaskan lebih lanjut. Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan, terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar. Soal nomor 4, apakah dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Soal nomor 5, apakah pencemaran berpengaruh terhadap kelestarian ikan? Bagaimana mekanismenya? Pencemaran di lingkungan laut yaitu dimasukkannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut yang mengakibatkan dapat buruk sedemikian rupa, seperti kerusakan pada keberlangsungan kehidupan laut sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem habitat dan biota laut dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Pemerintah telah menerbitkan PP nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut. Pemerintah mengatur terkait mekanisme pengurangan pencemaran laut, termasuk pembentukan tim koordinasi nasional terhadap penanganan sampah di laut. Terdapat beberapa jenis pencemaran laut, diantaranya tumpahan minyak atau oil spill, sampah laut atau marine debris, dumping, pencemaran limbah industri, dan kecelakaan kapal bermuatan tambang non-minyak di laut. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.